Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu core value ASN adaptif. Adapun bersama saya Mutmainah Ahmad dan ada saudari Nusrini, saudari Aridayanti, ada saudara Jordi dan ada saudari Gisela. Baiklah, langsung saja. Kita harus tahu apa itu adaptif. Jadi adaptif ini adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Jadi adaptif ini sangat diperlukan bagi ASN untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan sehari-hari. Nah, mengapa kita perlu adaptif? Ini yaitu tadi untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, dan perkembangan teknologi. Dalam istilahnya itu sekarang kita menghadapi namanya VUCA World. VUCA itu kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi volatility itu diartikan sebagai perubahan yang terus terjadi. Kita tidak bisa terhindar dari perubahan-perubahan. Tiap hari itu pasti ada saja perubahan-perubahan yang terus terjadi. Nah, yang kedua itu tentang uncertainty. Uncertainty ini ketidakpastian dengan masa depan. Jadi ada hal-hal memang yang kita tidak bisa prediksi, tidak bisa pastikan. Terus yang complexity itu banyaknya ragam kesulitan atau hal-hal rumit yang terjadi di kehidupan kita. Terus ambiguity ini adalah ketidakbiasaan yang atau hal-hal yang membingungkan. Jadi memang kadang itu kita dihadapkan pada hal-hal yang membingungkan. Nah, untuk menghadapi VUCA World ini kita bisa menghadapinya dengan istilah VUCA yang lain. Istilah VUCA yang lain ini terdiri dari V vision, U understanding, C clarity, and A agility. Jadi vision ini dituntut bagaimana kita harus memiliki visi dan rencana ke depannya. Terus understanding ini bagaimana kita memahami perubahan itu, dan clarity ini bagaimana kejelasan melihat suatu peluang. Dan agility ini adalah bagaimana kelincahan kita merespon perubahan. Untuk panduan perilaku dalam VUCA ini mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Yang pertama itu adalah tentang vision. Saya persilahkan kepada saudari Gisela. Terima kasih moderator. Jadi dalam vision ini kita itu harus selalu berpikir ke depan dan memiliki rencana. Kemudian yang pertama itu ada terima dan rangkul perubahan. Jadi perubahan itu sepantasnya itu tidak untuk dilawan, tetapi kita harus menerima dan merangkul agar kinerja kita di tempat kerja itu bisa lebih baik. Kemudian juga menetapkan tujuan yang fleksibel. Jadi tujuan yang fleksibel itu dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Jadi tujuan yang kita miliki itu tidak menentu stuck di situ ya. Maksudnya tujuannya mungkin sama, tapi manajemennya itu yang mengikuti situasi yang terjadi. Misalnya kayak di zaman sekarang ini karena pertemuan face to face itu mungkin agak susah dilakukan, jadi kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, fintech atau apa itu bisa melalui Zoom meeting. Kemudian contoh yang lainnya dalam dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk mengurus persetujuan lingkungan. Dulu kan kita harus datang ke kantor, tapi sekarang sudah bisa menghubungi misalnya lewat WA atau ada website dari kementerian dan kemudian hasil persetujuan lingkungannya itu akan muncul seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari saudari Gisela. Yang bisa saya simpulkan bahwa jika terjadi perubahan itu kita tidak boleh menolaknya, justru kita harus menerima perubahan tersebut, dan walaupun terjadi perubahan, kita tetap harus fokus pada tujuan kita. Yang diubah itu adalah mekanismenya.
bukan tujuannya. Jadi tujuan fleksibel itu maksudnya tujuan tetap ada, tapi mekanismenya yang berubah sesuai dengan perubahan yang ada. Selanjutnya, panduan perilaku kedua itu dijelaskan oleh Saudari Aridayanti. Baik, terima kasih. Untuk panduan perilaku yang kedua, perilaku adaptif yang ada itu hadapi uncertainty dengan understanding. Jadi kita menghadapi ketidakpastian masa depan dengan memahami perubahan. Yang pertama, memahami dan mengembangkan cara berpikir. Yang dimaksud di sini adalah kita berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Jadi kita lebih paham, lebih mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci untuk menghadapi ketidakpastian. Jadi memahami ini memiliki arti mendalam dibanding daripada mengetahui. Yang kedua ada up to date. Jadi up to date di sini kita sebagai ASN diminta untuk update dengan berita industri, mendengarkan semua pelanggan atau penerima layanan untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Jadi kita lebih update, kita lebih aware terhadap keinginan-keinginan atau perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, tinjau dan evaluasi kinerja itu bertujuan untuk memeriksa rencana pelaksana, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, memberikan peluang, serta meningkatkan saling pengertian antar staf. Yang terakhir ada lakukan simulasi dan eksperimen dengan situasi. Yang dimaksud di sini kita melakukan simulasi dan eksperimen dengan situasi adalah untuk memperkaya pengalaman sehingga melatih kita untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan-perubahan dalam dunia kerja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari understanding ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi itu kita perlu memahaminya secara mendalam supaya kita tahu bagaimana cara untuk menyikapi perubahan tersebut. Oke, poin perilaku yang ketiga itu akan dipaparkan oleh Saudara Jordi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Mutmainnah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara-suara rintik hujan di luar karena di sini lagi badai teman-teman. Tapi meskipun badai, kita harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan berdiskusi untuk kepentingan kita bersama. Jadi clarity teman-teman, complexity. Kebetulan saya dapat complexity, hadapi complexity dengan clarity. Nah, complexity itu adalah sesuatu yang lebih rumit. Jadi dari zaman ke zaman itu sesuatu itu tambah rumit, tambah kompleks, begitu istilahnya teman-teman. Sementara clarity adalah kita bisa hadapi kerumitan dengan kejelasan atau kejernihan. Itu pengertian dari clarity. Ada dua caranya, yaitu yang pertama berkomunikasi secara jelas dengan tim. Nah, berkomunikasi secara jelas dengan tim ini dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas dapat membantu memahami arah tim dan instansi. Berkomunikasi secara jelas senada dengan berkomunikasi secara efektif. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita dituntut untuk tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Terus saya sudah rangkum 8 cara komunikasi yang efektif dari salah satu web dari Ruang Guru. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jadi jangan kita mau kita saja yang didengar, tapi kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, pahami gaya komunikasi orang lain, terutama rekan kerja kita. Gaya komunikasi itu dibagi 3, ada pasif, agresif, dan asertif. Yang paling bagus itu asertif. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, kita juga bisa gunakan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal. Yang kelima, berkomunikasi dengan empati. Yang keenam itu tunjukkan sikap ramah dan sopan. Yang ketujuh, jangan takut bertanya, karena ada beberapa orang yang meskipun tidak mengerti tapi hindari keuangan yang memang seharusnya kita tidak tahu, begitu ya. Terus untuk yang kedua, kembangkan tim dan dorong kolaborasi.
Membangun dan mengembangkan tim adalah tugas utama kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan membangun tim, dan apa yang dapat dilakukan oleh setiap anggota mereka sendiri. Nah, terdapat 5 langkah memodel kepemimpinannya. Yang kedua, membangun hubungan dengan pegawai Anda atau bawahan Anda ketika Anda menjadi pimpinan. Yang ketiga, bangun hubungan antar pegawai Anda, jadi antar pegawai dengan pegawai. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama atau kolaborasi tim. Dan yang kelima, menetapkan aturan dasar untuk tim. Nah, contohnya di instansi saya sendiri di ini, teman-teman, pernah saya dapat ada pejabat tinggi yang cara komunikasinya itu tidak jelas. Jadi ketika ingin berkomunikasi dengan misalnya saya kasih contoh dari Kabak ke Kasubag, ini Kabak tidak Kabak staf ke Kasubag, kan itu komunikasi yang bertele-tele begitu, teman-teman. Jadi seharusnya langsung dari Kabak ke Kasubag, contohnya seperti itu. Terima kasih lagi. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Saudara Jordi. Jadi yang bisa saya simpulkan itu terkait clarity itu kita harus mampu melihat sesuatu dengan jelas. Di mana jika memang ada peluang terhadap sesuatu itu kita sepatutnya untuk mencoba, dan komunikasi secara jelas itu sangat mendukung terciptanya kerjasama tim yang baik. Dan ini berdampak pada terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Oke, panduan perilaku selanjutnya itu adalah agility. Kepada Saudari Nusrini, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Yang agility ini merupakan kelincahan merespon perubahan dan perkembangan zaman, yang dimana didorong oleh fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Jadi kita tahu sekarang sudah era revolusi 4.0, ditandai dengan sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Jadi nanti ini komputer akan saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, yang nanti untuk membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Untuk nanti ini kan dia pada sektor industri, nanti dia akan merambah pada pemerintahan, dan dimana kita harus cepat beradaptasi untuk kedepannya. Salah satu contohnya itu yang kayak aplikasi JKN Mobile. Jadi awalnya kita kalau mau berobat kita harus bawa kartu BPJS, tapi sekarang cukup download aplikasi saja. Kita di aplikasi itu sudah ada semua data kita, tinggal kasih lihat saja aplikasinya, kita sudah bisa terlayani. Jadi itu merupakan kemudahan dari pelayanan yang bisa diberikan. Terus mendorong karyawan untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsionalnya. Di sini jadi yang bisa contohnya itu kita memberikan pelatihan kepada karyawan. Misalnya karyawan di pabrik, kita berikan pelatihan seperti bantuan hidup dasar. Jadi itu di luar dari tugas fungsional mereka, tapi diberikan pelatihan untuk memberikan ilmu yang baru di luar fungsi tugas mereka. Terus menghindari memimpin dengan mendikte. Jadi di sini menghindari memimpin dengan mendikte dan mengendalikan karyawan. Jadi kita harus kembangkan lingkungan yang kolaboratif dan konsensus, di mana kita kepemimpinan transformatif yang diutamakan kepada karyawan atau contohnya untuk menjalankan programnya, dan pemimpin ini harus memberikan motivasi agar setiap bulan tetap tercapai sasaran dari program tersebut. Jadi karyawan bisa memiliki percaya diri dalam menjalankan programnya. Terus kita harus
kembangkan budaya ide. Nah, kembangkan budaya ide ini kita harus energik dan dapat mengubah tim dan organisasi menjadi lebih kreatif dan gesit, dimana kita harus bisa melakukan inovasi untuk pengembangan. Kalau di salah satu contohnya misalnya yang dilakukan di puskesmas bisa dilakukan prolanis kan, kalau prolanis pasiennya masih sedikit kalau di puskesmas saya. Jadi caranya inovasi yang bisa kami lakukan untuk menarik pasien itu kita setiap prolanis kita sediakan konsumsi supaya pasiennya lebih semangat datang untuk senam prolanis sama melakukan pemeriksaan lebih rutin kayak gitu. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Jadi yang bisa disimpulkan di sini dari sifat agility itu adalah bagaimana kelincahan kita merespon perubahan dan perkembangan dengan cara mungkin kita harus mengembangkan skill di luar tupoksi atau jabatan kita, karena sebagaimana kita tahu sekarang itu kita dituntut harus multi talent, jadi bukan hanya berkaitan dengan tugas kita, jabatan kita sebagai apa, tapi terkadang itu kita harus mampu menjadi siapapun di segala situasi. Jadi mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Kesimpulan diskusi itu kita bisa menyimpulkan bahwa ASN itu harus memiliki sifat adaptif agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan publik secara tepat dan berkualitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.